Halo, hai, selamat malam semuanya. Hai, halo Janitra, Samara, Faiza, Henry, Axel, sama. Waduh, ada nama Rusia. Diganti ke nama bahasa Indonesia ya, karena nggak bisa bacanya. Oke, boleh nyalain dulu kameranya semua. Nyalain kameranya ya, karena ini pertemuan pertama, kita akan saling kenalan juga. Jadi biar kalian juga saling tahu teman-temannya di dalam satu kelas ya. Tolong dinyalain dulu kameranya. Janitra, Samara, Faiza, Axel, sama Aktar. Yuk, nyalain kameranya yuk. Maka aku lagi pakai device yang nggak ada kamera. Oke. Samara, Faiza, Excel dinyalain ya. Yuk, udah ya. Sambil Kak mau foto dulu karena Kak mau coba absen ya. Semuanya boleh, gaya bebas dalam hitungan tiga. Ini ada lima ya. Kita pakai yang berlima aja kalau gitu. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Ntar ya. Selamat malam, Muhlis Ahmad. Muhlis Ahmad. Belum ya. Terus Excel, Excel sudah, Faiza sudah, terus Diandra Gavila Franciscus, Diandra belum, Azlan Harahap, Azlan Harahap belum ada, ya. Kemudian ada Akhtar Muhammad, ada Janitra, ada Putu Semara, ada Haibat Syaufazam. Oh itu bukan nama Rusia ya, itu emang tulisan fonik gitu, Haibat. Oke, Tenri ada ya. Oke, sip. Boleh segera masuk ke Zoom ya. Kelasnya akan kita mulai sekarang. Siapa yang belum masuk Zoom? Siapa yang belum masuk Zoom? Siapa yang belum masuk grup WhatsApp? Udah ya, udah semua masuk ya. Oke, kalau udah semua masuk, jadi kita akan mulai aja. Nah, selamat malam semuanya. Selamat datang di kelas Python Pro tahun kedua. Congratulations semuanya yang mungkin dari kelas Python Start atau bahkan dari Visual Programming dan Roblox ya. Kalian sudah melewati banyak sekali kelas di Algorithmics dan ini kemungkinan jadi kelas yang terakhir ya atau mungkin nanti ada front end kalau misalnya ada yang lanjut lagi. Nah, eh, jadi di kelas Python Pro 2 ini kalian akan belajar lebih banyak tentang project. Jadi nanti kita akan belajar dua pertemuan itu review materi dulu di Python Pro tahun pertama. Terus nanti tiga pertemuan ketiga dan seterusnya akan mulai bikin project ya. Selama di kelas nanti tutornya akan sama Kak Daud. Nama saya Daud Fernando. Kalian bisa panggil Kak Daud aja. Kak Daud sekarang tinggal di Jakarta Selatan ya, tepatnya di Setiabudi ya. Terus Kak Daud udah ngajar selama 2 tahun, ngajarnya macam-macam. Salah satunya Python Pro ini. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke grup WhatsApp. Di situ ada nomor Kak Daud juga ya. Itu aja. Terus hobinya Kak Daud suka main game. Gamenya game Mobile Legend. Lebih spesifik Kak Daud suka pakai hero clean ya. Kalau akhir-akhir ini pakai marksman. Kalau misalnya ada yang main. Oke, itu aja ya. Kita akan perkenalan satu persatu karena kita
kelas pertama juga dan ada beberapa yang baru juga ya. Saling masuk di sini kita akan saling kenalan juga. Perkenalannya singkat aja, nama lengkap, nama panggil, umur kelas, kemudian em, domisili mana, terus hobi dan alasannya apa. Ya, misal kalau ada yang kelewat nggak apa-apa nanti Kak Daud tanyain. Oke? Ada pertanyaan dulu tentang Kak Daud mungkin clear ya. Kalau gitu kita mulai perkenalan satu persatu. Boleh dari Janitra dulu, silakan Janitra. Selamat malam teman-teman dan Kak Daud. Nama saya Jenindra Agelat Putri. Umur saya 15 tahun. Sekarang saya lagi di kelas 9. Kelas Hobi 9. saya, ya. Hobi saya itu mungkin membaca novel dan nonton film ya. Biasanya untuk hiburan habis belajar. Kemudian domisili saya dari Surabaya. Terima kasih. Ya, selain dari Surabaya. Oke, mantap. Salam kenal Janitra. Ya, Sama. nah, kita dadah-dadah ke Janitra ya. Oke. Terus alasannya mungkin kenapa nih pengen lanjutin ke Python Pro 2? Kadot nanya lanjutinnya ya, kenapa pengen lanjutin? Karena saya lebih ingin mendalami bidang di bahasa Python ini. Nah, ingin mendalami tentang Python-nya ya. Oke, Ya. sip. Salam kenal ya, Janitra ya. Ah, ada Ahmad Muklis juga nih. Halo. Ntar Kadot ganti imersif ya. Ah, asik berenang. Oke, terus kita lanjutin lagi. Karena ada sebenarnya kelas lanjutannya kan ada yang ke desain grafis sama ada yang Python ya. Jadi Kadot pengen tahu juga nih kenapa kalian masih lanjutinnya ke Python gitu. Terus berikutnya ada Ahtar. Ahtar boleh silakan kenalan. Eh, Nama saya Muhammad Ahtang. Eh, Umur saya 16 tahun. Saya di kelas 10. Domisili saya ada di Jakarta Bangkat, tepatnya Palmengkah. Eh, Kalau hobi saya itu main game. Main game, oke. Alasan kenapa ingin lanjut Python? Eh, Ya pengen itu lebih mendalami itu, mendalami dunia coding gitu. Lebih mendalami dunia coding. Oke, sip. Salam kenal Akhtar. Ayo kita dadah-dadah dulu ke Akhtar ya. Hai. Ah, ini ada Samara juga nih. Ntar kita ganti. Yang bertujuh mah nggak ada. Kita bertiga belas aja deh kayak di kelas. Nah, gini deh. Oke, sip. Terus berikutnya, eh siapa nih? Tenri ya. Tenri boleh silakan. Kenalkan nama saya Tendri Zakia, dipanggil aja Syahla, nama tengah. Oh, salah. Di situ Oke. domisili saya tuh Jakarta Pusat, rumahnya dekat Tanah Abang. Kelas Oke. saya sih sebenarnya udah lulus SMA ya kemarin. Dan apa ya, hobi gambar palingan, sama suka belajar yang baru. Kenapa mau lanjut? Karena ya mau belajar yang baru. Ah, belajar baru. Oke, sip. Salam kenal ya, Syahla ya. Oh, berarti udah beres UTBK. Tahun kemarin Iya, atau tahun ini baru beres SMA ya? baru hari ini kemarin Ah, itunya. dapet SNM-nya nggak? Atau UTBK-nya udah pengumuman belum? Udah Udah pengumuman. ya? Dapat. Nggak dapet. Oh, maaf, nggak apa ya. Udah, tapi udah punya opsi lain. Atau mau Udah. gap dulu? Gap ya? Udah. Oh, Udah udah ada ini, opsi lain. udah ada opsi lain. Udah ada opsi lain. Oke, sip. Salam kenal ya. Syahla, kita dadah-dadah Syahla dulu. Ya, semuanya. Oke. Kita lanjut lagi yang berikutnya ada eh Haibat. Ya, Haibat Zamzam. Silakan Haibat. Anda kayak ini ya Spider-Man ya. Silakan. Nama, nama saya Haibat Syifauz Zamzam. Biasa dipanggil Haibat aja. Mm-mm. Umur umur 17 atau kelas Oke. kelas 11. Terus Mm. hobi hobi tidur,
Hmm, mantap. Kadang juga suka sama hobi kita sama. Terus alasan alasan lanjut Python ini biar hobinya nggak tidur. Ah, oke. Oke. Make sense, make sense, make sense, make sense. Masuk akal, masuk akal. Terus, apa lagi ya? Tadi domisili berarti di mana? Kau tinggal di kota mana? Ya. Domisili di Jawa Timur, Kota Malang. Ah, area-area Malang. Area Surabaya ya. Area. Kalau Malang sebutannya apa? Ya, Area-area agak juga jauh nggak? ya. Kenapa? Kalau orang Surabaya kan area-area Surabaya. Kalau Malang ada sebutannya nggak? Arema, Arema. Oh iya, Arema. Singkatannya ya. Oke. Berikutnya, kita dari dulu ke Zamzam ya. Halo, salam kenal Zamzam. Terus berikutnya ada eh, Ahmad Muklis. Silakan. Oh, oke, jadi halo, selamat malam, Pak Daud dan teman-teman. Nama saya Ahmad Muklis, panggilannya Muklis. Saya kelas 11 SMA dan hobi saya, kayaknya terakhir kali nggak punya deh, Kak. Kita harus nyari ya. Berarti PR kamu yang pertama adalah nyari hobi. Terus, Eh, Sama alasan aku ikut Python kedua tuh, ya biar sebagai bekal tambahan aja, Kak. sebagai apa? Kan, sebagai ini, apa namanya, eh, bekal tambahan nanti buat masuk Bakal jurusan tambahan. informatika. Iya. Oke, mantap. Oh iya, tadi si Syahla jurusan apa berarti? Syahla kamu jurusan apa jadi? Saya jadinya jurusan DKV, Kak. Oh wow. Oke, oke. Terus apalagi Sama, Ahmad? Tadi kamu tinggal di mana? Domisili mana? oh, saya di Jakarta Barat, kan. Ah, Jakarta Barat di mana tuh? Bagian Kalideres. Ah, oke, oke. Sip. Salam kenal ya, Ahmad. Tadi panggilannya Muklis atau Ahmad ya? Muklis sih, Kak. Tapi Oh, kalau manggil Muklis. Ahmad juga gak masalah sih. Oke, kita dari dulu ke Muklis ya. Hai Muklis. Berikutnya berarti ada Faiza ya. Silakan Faiza. Boleh kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Faiza Aska Afdalia, biasa dipanggil Faiza atau Aska. Hmm, terus kalau hobi mungkin membaca, terus alasan ikut Python Pro 2 untuk bekal kuliah sama karena suka Python. Oke, umur kelas berapa? Umur tahun ini 16 tahun, baru masuk kelas 11. Kelas 11. Oke, sip. Kita ada dari juga ke Faiza. Halo Faiza. Berikutnya ada Semara ya. Halo Semara, boleh silakan kenalan diri. Ah, hilang kamu Semara. Ikut Ya, dengan kursi. Ayo selamat coba. malam semuanya. Halo. Perkenalkan nama saya Putus Jaya, bisa dipanggil Semarang. Hobi saya main game dan alasan saya mengikuti Python 2 ini karena bagi saya programming sangat penting untuk masa yang akan mendatang. Itu, Kak. Oke, Eh, umur berapa? Kelas berapa? Umur saya masih 15 tahun, mau naik kelas 10. Oke. Terus apa lagi tadi? Domisili Domisili Bali nih. saya di Denpasar, Bali. Nah, oke. Terus apa lagi ya? Udah ya? Udah Ya, sih. Oke, sip. Salam kenal Semara. Kita dari ke Semara ya. Berikutnya adalah Excel ya. Excel terakhir. Silakan Excel. Dia lagi rusak, Kak. Oh, oh lagi rusak. Kenapa tuh? Tahu dari mana? Serumah Ih, kah? dari chat, Oh, dari oh iya, chat. oke. Oh, oke, oke. Sorry, sorry, sorry. Oke, Excel. Kirim. Oke deh, kalau gitu nggak apa-apa Excel. Ntar next aja. Sip. Oke, jadi ini adalah teman-teman kalian semua ya. Selama di kelas nanti ada bervariasi banget. Tadi berarti yang paling
senior ya, ada Syahla ya, sudah sepuh. Nah, terus habis itu ada Janitra ya. Janitra yang kelas 3 SMP ya sama tadi siapa? Sama Semara juga ya. Semara masih 3 SMP ya. Keren, mantap. Oke. Anyway, semuanya akan sama ya meskipun umurnya berbeda-beda. Kita akan belajar sama di Python Pro 2 karena harusnya udah pada kelas lanjutan ya. Udah beres Python Pro 1, Python Start 2 atau iya sih jalurnya dua itu doang ya. Ada yang dari Python Pro 1 langsung ke Python Pro 2, Python Start 2 berarti kemungkinan dari Python Start pertama dulu. Oke? Nah, jadi itu kenalan singkatnya. Kita akan langsung mulai aja. Mungkin sebelumnya ada yang punya pertanyaan dulu sebelum kita akan mulai belajar mengenai kelas Python Pro 2. Kak Daud sambil ngecek siapa yang di sini masih belum dapat sertifikatnya. Oh, aku belum dapat. Oh, kamu belum dapat. Waduh, siapa lagi nih yang belum dapat? Coba, mumpung ada Kak Daud ya, dan Kak Daud ingat juga. Silakan coba. Berarti pertama ada Tenri. Kamu ikut yang Python Start atau Python Pro langsung? Python Pro 1 Sebelumnya? yang Oh, iya, langsung Python Pro ya? Oke, iya. nah. Hmm. Terus abis Tenri siapa lagi? Ada lagi nggak atau nggak ada lagi? Ini biar kalian laporin nih. Saya Kalau Kak, nggak ada saya belum langsung. dapat. Siapa? Saya, Semara saya belum? ya. Nah, Semara belum. Nama kamu bagus, Putu Semara Dananjaya. Dananjaya apa artinya? Nggak tahu Kak, nggak ada artinya. Marga bukan? Bukan marga. Putu ya yang marga ya kalau di Bali. Iya. Eh, Ada lagi? Yang lain? Aduh, aduh, sangat banget. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti cuma ada dua ya. Ada Tenri sama Sanjaya doang nih. Kayaknya Oke. aku juga belum deh, Kak. Ah, Ahmad Muklis belum. Eh, Siapa lagi yang belum? itu. Udah ya, tiga ya. Berarti ada Tenri, Ahmad Muklis, sama Semara ya. Semua udah dapat. Karena nanti kalau kalian lupa, Kadot lupa, udah. Kalian Excel udah juga dapat ya. katanya belum itu, Kak. Siapa? Excel katanya juga belum itu, Kak. Excel juga belum. Oke. Ada lagi? Empat ya. Oke deh. Sip. Udah ya, kalau gitu kita mulai aja. Udah ready ya semuanya. Berarti kita udah selesai untuk sertifikat, kenalan, dan kita akan mulai kelas Python Pro tahun keduanya. As I said before, untuk first to apa appointment we'll discuss about reviews ya. Jadi nanti kita akan nge-review dulu nih Python Pro 1 itu belajar apa aja. Oke? Wait, Kadot akan share screen dulu. Tadi ada yang baru join ya. Kita foto sekali lagi deh. Satu, dua, tiga. Oke, kita mulai ya. Ntar, ada coba share screen lagi. Karena nanti pertemuan kedua Kado tidak yakin akan nyalain kamera ya. Nah, kita akan mulai aja. Jadi, untuk pertama adalah pengulangan algoritma dan struktur data. Ada yang masih ingat nggak apa itu algoritma sama struktur data? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat?
Lupa. Apa itu? Lupa. Lupa, jawabnya lupa. Yang lain? Algoritma. Apa itu algoritma? Apa itu struktur data? Eh, Kak, Ya, jangan malu-malu. struktur data itu kayak eh, kumpulan kode-kodenya itu bukan Kak? Betul ya, jadi struktur data itu adalah kumpulan-kumpulan kode-kodenya ya. Jadi kalau misalnya yang namanya algoritma itu sederhana banget. Pokoknya kalian ingetnya adalah dia proses dari langkah-langkah gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian pengen makan gitu kan, itu ada langkah-langkahnya. Misal kalian habis makan kan ke dapur dulu, terus ngambil piring, ngambil nasi, ambil sendok, ngambil garpu. Nggak bisa kan tiba-tiba langsung ke dapur habis itu makan. Nah, makan apa tuh? Ya, padahal belum diambil apa-apa gitu ya. Jadi itu yang namanya algoritma sama struktur data. Nah, jadi ada apa aja sih di algoritma itu? Di algoritma itu kalian belajar macam-macam. Ada tipe data. Tipe data itu ada integer, ada float, string, macam-macam ya. Banyak banget yang udah kalian pelajarin. Nah, ada salah satu contoh kodenya seperti ini. Ada yang masih ingat atau misalnya ada yang bisa jelasin apa arti dari kode ini secara kasar aja ya. Coba, kira-kira kode ini artinya apa? Mau ngapain sih tujuannya gitu? Coba lihat. Ada yang mau jawab? Ayo, nggak usah malu-malu, guys. Ini untuk ngeprint umur Kak. Maksudnya kayak usia gitu. Dia nanya yang namanya usia. Ya, jadi nanti dia bakal menyelisihkan atau mengurangkan 2005 dengan usianya. Jadi nanti itu tuh udah berapa tahun sih startupnya dibangun gitu. Gampang ya. Itu kita tinggal input INT gitu. Terus berikutnya adalah ada yang namanya if. Ada yang bisa jelasin apa itu if? Jika ini perintah sih sebenarnya. Gimana Syahla? Bentar saya lupa Kak, saya ambil cuti kemarin. Coba kasarnya deh, logikanya aja, alur-alurnya gimana artinya? Kayak memilih gitu loh, misalnya kan kalau misalnya pilih apel yang keluar tuh eh, ini loh hasilnya merah. Betul kayak gitu ya. Jadi memilih, kata kuncinya memilih, betul. Memilihnya based on apa? Based on conditionnya. Apakah nanti apelnya warna merah? Oh, kalau apelnya warna merah berarti nanti kita makan. Tapi kalau apelnya warna hijau, ya nggak mau kita makan ya. Apel hijau enak sih kalau manis ya. Tapi kalau merah terus dia masih hijau kan berarti masih asam ya. Nah, jadi nggak usah kita makan gitu. Oke? Benar banget. Itu yang namanya memilih. Ya. Berikutnya adalah looping. Apa itu looping? Ulang. Mengulang, betul. Jadi nanti sama kayak yang kondisi if tadi, yang namanya looping itu ngecek nih, apakah masih benar atau enggak. Misalnya, oh kalau apelnya warna merah, dia akan terus dimakan. Gitu. Tapi kalau misalnya udah nggak warna merah, ya berarti nggak kita makan. Artinya apa? Misal kalau kalian makan apelnya, terus udah di bagian dalam kan berarti apelnya udah warna hitam ya, alias bijinya. Nah itu ya udah nggak kita makan lagi, gitu. Ya, jadi kita akan nge-looping untuk makan apel tersebut. Ya, caranya pakai while gitu. Ya, while ini nanti akan terus berjalan as long as the condition is true. Ya, otherwise kalau misalnya enggak, dia akan berhenti. Oke. Ini banyak banget contohnya ya. Jadi nanti kita akan detailnya pas latihan aja. Ada yang kedua itu pakai for juga ya untuk loopingnya.
Berikutnya, kalau misalnya kalian pengen loopingnya 5 kali, bisa pakai range. Ya, banyak banget kemungkinan dari kodenya ya, nggak ada batasan. Itu aja. Ada pertanyaan dulu? Ntar kita fokusnya ke latihan aja ya, supaya nggak terlalu lama di materi dan jadi ngantuk. Excel nanti kamu jawabnya pakai mikrofon aja ya, Kak Daud. Nggak kelihatan tadi chatnya. Udah ya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita langsung mulai aja. Jadi nanti kita akan coba mengerjakan modul 1 lesson 1. Modul 1 lesson 1 itu tentang review. Ya, nanti kalian tinggal klik aja di modul 1 lesson 1 yang nomor 1. Linknya ada di chat Zoom. Kalian boleh langsung dibuka aja. Ya. Nah ini nanti Kak Daud akan coba bantu bahas. Jadi nanti kalau misalnya kalian bingung, bisa lihat layar Kak Daud aja. Oke? Nah, bentar ya. Oke, udah boleh langsung sambil kerjain aja guys. Coba dikerjain langsung nomor satunya itu linknya udah ada di chat Zoom. Kalau misalnya lupa akunnya silakan nyalain mikrofonnya ngasih tahu Kak Daud ya. Nomor satu itu nanti kalian pilih jawabannya itu ada 4 ya. Nanti pilih 4 jawaban, silakan. Kalau misalnya bingung boleh lihat layar Kak Daud ya. Ini langsung dikerjain aja ya, kalian nggak perlu share screen. Nanti kalau misalnya ada error baru share screen ya. Lupa password. Kenapa? Zam-zam. Lupa password. Halo Pak Password, ini nih. Kak kirimin di chat Zoom ya. Oh ya, ada chat Zoom, hebat. Yuk, yang lain kalau misalnya bingung boleh lihat Kak Daud ya. Kak Daud sambil cek. Faiza kenapa belum login? Eh, Faiza Abda. Iya benar. Kenapa nggak login Faiza? Semara kalau kamu bingung lihat layar Kak Daud, Semara. Ini ya, jawabannya ada di layar Kak Daud ini. Ini nomor satu kamu salah tuh. Nanti kalau salahnya udah sekali, boleh lihat layar Kak Daud ya. Siapa lagi nih? Nomor dua apa? Oh, nomor dua ini ngoding langsung. Tunggu ya. Udah semua nomor satu ya. Nah, kita akan bahas yang nomor dua kalau gitu. Boleh minta tolong dibacain ya. Kak Daud biasanya di kelas kalian akan bacain satu-satu biar nggak ngantuk. Dan Kak Daud ngecek juga masih di depan laptop. Silakan boleh dibacain dulu soalnya yang warna biru ini. Em, Muhlis. Uh, Program ini harus menanyakan nama startup pada pengguna, tanggal, hari dan bulan, dan tahun pendiriannya, dan menampilkan informasi di layar sesuai dengan contoh yang ditunjukkan pada tangkapan layar. Oke, thank you ya. Nah, jadi kita ngebandinginnya dari mana? Kalian ngebandinginnya dari gambar ini nih. Kalau misalnya dari gambar ini, oh input pertama itu bukan angka. Input kedua juga sama. Baru input ketiga itu angka.
Artinya INT ini nggak perlu kita adain. Kalian bisa langsung hapus saja INT-nya. Ya, kalian hapus INT-nya, hapus juga. Kalau yang ketiga nggak usah. Ya, kemudian nanti yang di teksnya, yang di printnya tuh, kayak gini ya. Jadi pertama ada who-nya benar. Kemudian yang ini nih, the who. Kita harus kasih tanda petik. Nanti who-nya kita panggil variabel gitu. Nanti yang company was founded juga sama. Ini kita kasih tanda petik, kemudian koma, dan day-nya karena di awal itu variabelnya huruf gede, sama y-nya juga, berarti tinggal kita kasih tanda petik juga. Dan karena ada titik, jadi kita kasih tanda petik dan titik. Oke? Ya, nanti yang dibenerin baris mana aja? 1, 2, sama 5 ya. Oh, 4 juga kita benerin. Sebelum stripnya kita hapus. Tuh, nanti benar. Oke, jadi baris 1, 2, 4, 5 itu kita benerin ya. Nanti kalau nggak hijau, kasih tahu ke Kadot ya. Silakan. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh tanyain ya. Belum hijau, Kak. Ya, Ini share screen ya. boleh, boleh. Yang mau share screen silakan. Coba. Kalau ada error, boleh share screen. Mana biar Kadot coba benerin. Kayaknya tipu Ini ya, nih. Kadot kirimin Hmm, screenshotnya di chat Zoom, jadi masih bisa dicek dari chat Zoom juga. Nah, tipu. ini who-nya. Who-nya belum. Who-nya dibuat kayak gini. Oh, oh iya sih. Nggak kelihatan nggak bener. Kenapa? Catatannya nggak kelihatan. Udah. Udah nggak bisa. Cek saja langsung ketik 1, 1, 1 gitu. Satu enter, satu enter, satu enter. Ahmad Muklis sudah bisa belum? Bisa. Padahal Bisa ya, udah, itu udah benar ya. Oh enggak. Ini yang sebelum minusnya dihapus dulu. Yang nggak bisa share Hmm, screen, yang nggak bisa share screen. Ini sebelum udah kan? stripnya dihapus pasti. Hmm. sensitif banget ya. Iya, sensitif. Ini kenapa ada ininya? Apa sih? Kenapa Eh, ada yang salah? Ini kenapa kamu tambahin? Eh, ini nggak usah ditambahin ini kurungnya yang di sini.
Ini Kenapa jadi ada dua? yang Dah, mana? ini hapus spasinya nih, Excel. Ya, salah. Yang di dalam ini sebelum stripnya. Heeh. Dah, checklist. Nggak dilihat nih, komanya Excel. Komanya itu penting loh, udah Python Pro 2 loh. Masa komanya dilewat? Yang bener, yang bener. Kapital sama koma itu penting ya. Ada yang masih belum bisa? Kapital sangat penting itu. Kapital sangat penting. Kapital koma itu penting ya. Dengerin juga kok kalau Daud ngomong ya. Ini stripnya belum dihapus nih kamu nih. Faiza. Spasinya. Tadi baru kau Daud bilang. Udah checklist. Udah? Ada yang masih belum bisa? Saya. Bisa nggak hebat? Belum. Nah ini nih, kau tinggal stripnya aja. Ini Ini sebelum stripnya itu kan ada spasi itu dihapus loh. tutup ya? Sebelum bisa sih. Ini kenapa kamu kasih spasi? Eh, Oh, jangan ditambah-tambahin kalau nggak dibutuhin. Kalau nggak ada jangan ditambah-tambahin. ada. Masih nggak? Eh, udah ya. Ada lagi yang belum? Aku belum. Itu belum di checklist itu sama kamu. Kamu play doang itu. Ditutup. Checklist. Stop dulu. Satu enter aja. Nah, kan? Udah ya, semua udah ya. Kayak kita lanjut. Nah, berikutnya. Boleh Aiba tolong bacain ya. Yang nomor 3 ini silakan. Aiba Zam-Zam. Tolong bacain yang warna biru ini. Tulis program yang menanyakan jumlah dalam rubel bilangan bulat, nilai tukar dolar atau biaya $1 dalam rubel, bisa berupa pecahan kepada pengguna dan mengubah rubel menjadi dolar dengan nilai tukar yang ditentukan. Hasilnya dibulatkan menjadi 1/100 dan ditampilkan di layar. Program harus bekerja seperti pada gambar. Oke, thank you ya. Nah, jadi nanti dia akan ada input ya. Berarti kalau ada tanda panas seperti itu ya. Nah, gimana tuh caranya kita ngebuat si input tadi? Berarti nanti kalian tinggal bikin aja. Dia bentuknya seperti ini ya. Ini kan udah buat sebelumnya. Jadi biar nggak terlalu lama. Pertama, kalian akan input dulu karena dia adalah integer. Jadi kita pakainya int. Kemudian yang kedua, karena dia koma, kita pakai float. Float itu sama aja kayak int. Jadi kalian bisa masukinnya desimal.
Dan tinggal kita bikin yang namanya pembulatan. Tadi kan udah dibacain sama si Zamzam ya, dibulatkan itu pakai yang namanya round. Round itu bakal ngebuletin dua angka di belakang koma. Kalau misalnya kalian ganti jadi 4 ya udah 4 angka gitu. Ntar udah deh, tinggal kita print. Ya jadi kalau misalnya 1, 9, nah jadi nanti nilainya 0 gitu. Cuman ini kok belum bener. Ada enter the amount in rubles, enter the USD exchange rate. Oh ini belum ketulis. Sorry sorry. Nah gitu ya. Nanti kalau misalnya kita jadi 4 ya udah. Nanti dia akan jadi 4 angka di belakang koma ya. Oh. Nah 0,333 gitu. Tapi kalau misalnya cuma 2 ya udah dia cuma 2 angka di belakang koma. Oke, silakan ulasan dibuat. Nomor 3 seperti ini. Ntar kalau ada pertanyaan tanyain ya. Ingat kapital, koma, ya, spasi apapun itu penting ya. Nah, bisa ada yang punya pertanyaan?
Udah ya, coba kado cek dulu. Nah, udah bisa ya. Mantap. Ini bahkan ada yang udah nomor 4, nomor 5 sorry. Ada Faiza, terus ada Akhtar, sorry, ada Putri ya, Janitra. Keren. Nah, kita lanjut ya ke nomor 4. Oke, boleh minta tolong dibacain dulu sama eh Syahla. Ya, Syahla tolong bacain. Tulis sebuah program yang menanyakan pertanyaan kepada pemula yang baru memulai dan merekomendasikan apa yang harus dilakukan untuk untuk mengembangkan bisnisnya lebih lanjut. Rencana kerja program. Satu, tanyakan apakah pengguna memiliki ide untuk produk mereka sendiri. Jika tidak ada ide, maka tampilkan kalimat "Thank you for participating in the survey" dan menyelesaikan pekerjaannya. Jika pengguna mempunyai ide untuk suatu produk, sistem harus menanyakan apakah pengguna tertarik untuk menerima investasi. Jika jawabannya iya, kalimat "You have every chance to get into business accelerator" akselerator akan ditampilkan di layar. Jika pengguna menjawab negatif, program tersebut akan menulis "We recommend your enroll in a business school." Oke, thank you ya Syahla. Nah, berarti kita akan masuk ke dalam pembuatan if ya. Kita akan menggunakan if, udah jelas ya di sini. Ya, nanti if-nya itu akan ada banyak ya. Karena akan membuat beberapa if sekaligus. Nah, jadi kalian bisa menggabungkan if dan juga input dalam satu baris yang sama. Caranya kalian tinggal bikin, tadi kan udah dibaca sama Syahla ya. Pertama kita akan tanyain dulu nih, apakah dia punya ide produk atau enggak. Kalau jawabannya iya, maka ditanya lagi. Dia tertarik gak sama investing atau investment? Kalau misalnya enggak, baru dia bilang enroll in business school. Otherwise, kalau misalnya dia jawab iya, maka dapat bisnis akselerator. Ternyata dari awal dia nggak punya ide produk. Oh ya udah, kasih tahu aja terima kasih. Gitu. Ya jadi nanti kalau misalnya jawabannya no, dia bakal bilang thank you. Oke? Kayak gini ya. Silakan boleh langsung dibuat seperti di gambar. Kalau kirimin juga screenshot ke chat ya.
Itu loading banget nih ngirimin gambar. Gak bisa guys, kalian data Karot aja loading banget. Udah semua? Jadi putus tes tes. Nah, oke. Udah semua? Udah coba cek ya. Udah ya?
Oke, kita masuk nomor 5. Mantap. Oke, oke. Nah, bentar. Oh, bisa, bisa. Oke, silakan boleh minta tolong dibacain dulu ya sama Semara deh. Semara tolong bacain ini ya. Tulis program yang meminta saldo kartu pembayaran dan meminta pengguna melakukan pembelian selama ada dana di kartu. Rencana kerja program. Yang pertama, minta saldo kartu saat ini atau integer. Yang kedua, tanyakan apakah pengguna ini melakukan pembelian. Yang ketiga, jika jawabannya ya, minta harganya. Yang keempat, jika harga tidak melebihi saldo kartu, kurangi saldo dengan jumlah yang ditentukan dan tampilkan pesan the sum of dollar has been checked alih-alih elipsis. Anda harus menunjukkan jumlah yang dihapuskan. Yang kelima, jika harga melebihi saldo kartu, tampilkan pesan infusion funds, jangan menghapus dana. Yang keenam, ulangi semua langkah mulai dari poin yang kedua. Yang ketujuh, pembelian dihentikan atas permintaan pengguna atau jika tidak ada dana tersisa di kartu. Yang kedelapan, setelah menyelesaikan pembelian, frasa available funds ditampilkan di layar, di mana alih-alih elipsis jumlah pada kartu setelah semua pembelian ditunjukkan. Ya. Oke, thank you ya Semara ya. Nah, berarti kayak gimana caranya kita akan membuat yang namanya dompet digital gitu ya. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak Bang Jago atau GoPay ya. Nah, itu gimana sih caranya? Berarti pertama kita akan ngebikin dulu nih current balance-nya berapa, uangnya kamu ada berapa nih. Ntar kalau misalnya dia pengen membuat sebuah pembelian, berarti pastiin dulu balance-nya atau saldonya di atas nol. Ya nanti tinggal suruh masukin berapa harganya. Nanti balance itu akan dikurangi dengan harga yang dibeli. Ya kalau misalnya dikurangi dengan nol, kurang dari nol, ya hasil pengurangannya, maka bilang insufficient funds. Balance kamu nggak cukup. Uang kamu di GoPay nggak cukup. Mau beli iPhone, padahal di GoPay cuma ada 5.000. Nah, itu dikasih tahu nggak cukup ya. Terus nanti else balance kurangi sama dengan price. Ya kalau misalnya harganya lebih murah yang dibeli daripada saldo kita, ya berarti dikurangi aja langsung. Oke, gitu. Nah, nanti kita tinggal checklist, misalnya balance-nya 0, ya udah langsung aja. Oh, nggak ada nih available funds 0 rupiah, 0 dolar gitu. Oke, silakan langsung dibuat ya.
Ya, ada pertanyaan dulu. Oh, nggak bisa lah. Bentar. Bisa, coba. Ini Kak Dot kirimin dulu screenshotnya ya. Oh, minta jawabannya ya. Oh, balance-nya lebih besar mana? Udah bisa? Bentar, bentar. Oke. Duh, ini internetnya kenapa deh? Kirimin gambar lama banget. Wah, kagak bisa juga. Kacau ya internet. Oh ya, nomor 5 ini masih banyak yang merah nih. Coba dilihat. Dilihat kapitalnya, huruf gede, huruf kecilnya, spasinya, spasinya.
Nah, coba lihat ya. Mana boleh? Bentar. Yang masih ada salah-salah, yang masih belum merah, belum hijau, silakan di share screen. Waduh, Tidak benar loh. eh jangan jangan pakai cara yang lain. Ya bisa sih Tapi kamu pakai cara yang lain, cuman itu udah beda logiknya. Hebat. Ntar. Iya itu dari baris 7 sampai baris 13 itu logiknya udah perlu dibenerin dulu. Enter the current balance. Would you like to make a purchase? Hmm, ini udah bener sih. Coba balikin aja balance-nya dulu baru inputnya ya. Coba ngaruh nggak? Soalnya itu udah bener. Kebalik doang ya. Kayak yang lain udah bisa nggak? Ada yang mau share screen lagi? Belum ada. Coba share screen dulu. Yang belum silakan share screen. Enter the current balance. Would you like to make a purchase? Enter the price. Insufficient funds. The sum. Wah ini typo ini. Kenapa titik ini? Ini nggak ada strip-strip ini kok pakai strip Semara. Jadi pakai strip. Ini nggak ada titik. Ini nggak ada strip. Hapus. Di stop dulu ini. Valuable funds. Udah checklist coba. Yang lain? Yang masih marah? Coba share screen.
Langsung ketik no aja ini siapa Semara? Kamu stop langsung ketik no. Ini stop nih, no aja langsung. Checklist no, no, no. Oh, sorry itu no. Heeh. Enter the current balance. Would you like to make a purchase? Enter the price insufficient funds. Ini bukan desan dong, desam nggak sih? Sam. M harusnya itu. Nah, sip. Ada lagi yang masih marah? Nomor 5. Udah bisa semua? Oke, kalau udah bisa kita lanjutin ya. Nah, yang bagian berikutnya adalah, kalau coba share screen lagi ya. Nah, bagian berikutnya kita akan masuk ke dalam yang namanya struktur data. Ya, jadi struktur data itu ada banyak banget jenisnya. Kalian ada yang belajar, ada yang daftar kamus. Daftar, apa itu daftar? Ada yang masih ingat? Atau List, list ya? Daftar atau list, apa itu? Ada yang masih ingat nggak? daftar yang sesuai indeks. Bulan variabel, Kak. Betul ya. Jadi sesuai indeks dengan variabel, betul. Jadi dia bisa nyimpan banyak nilai dan ada urutannya. Itu yang kita sebut sebagai daftar atau list. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini nih. Nah, nanti kalian punya list, terus nanti datanya tinggal dikasih kurung siku, setiap elemen datanya dipisahkan dengan tanda koma, ya. Terus kamus, apa itu kamus? Berdasarkan kata kunci ya. Betul. Jadi sama kayak list, tapi kan kalau list itu dia urutannya angka. Kalau kamus nanti kalian bisa adjust, bisa rubah. Misal kalian pengen ngerubah urutan 0 itu jadi name atau founder, bisa. Ya nanti oh SpaceX itu urutan name, Elon Musk itu founder. Ya, jadi dia kayak kamus in real life. Kalian punya kamus bahasa Inggris gitu ya, lihat. Nanti di dalamnya ada terminologi bahasa Inggrisnya apa, artinya apa. Nah, jadi nanti pasangan kunci dan nilai. Ya, kamus disebutnya dictionary. Dah, itu aja ya. Ada pertanyaan dulu? Kalau belum ada, seperti biasa kita langsung lanjutin. Kalian klik tombol kembalinya aja. Langsung dibuka yang nomor 2 ya. Nah, silakan. Untuk yang terakhir, coba Aktar boleh minta tolong bacain yang warna biru. Silakan Aktar nyalain dulu mikrofonnya. Eh, Pengkajian Hangkos meminta data pendapatan untuk masing-masing 12 bulan dalam setahun. Data dimasukkan dalam satu bangkis dengan dipisahkan spasi. Diasumsikan bahwa angka pertama pada bangkisan tersebut adalah pendapatan bulan Januari dan angka terakhir adalah pendapatan bulan Desember kepada tahun yang sama. Pengkajian Hangkos menganalisis data dan menampilkan nama bulan di mana pendapatan lebih tinggi dan ke bulan sebelumnya, months of revenue growth, dan nama bulan di mana pendapatan menurun dibandingkan dengan indikator sebelumnya, months of declining income. Perlu diperhatikan bahwa nama bulan harus disusun secara kronologis. Pengkajian harus bekerja seperti pada gambar. Oke, thank you ya untuk Aktar. Nah, berarti kita akan membuat dia nanti ada misalnya uang saku kalian deh. Misalnya uang jajan gitu ya, uang jajan per bulan.
Nanti misalnya di bulan Januari itu uang jajan kalian adalah 30.000, uang jajan Februari 35.000. Nah, berarti kan dari Januari Februari kan naik ya uang kalian ya. Berarti di Februari naik. Gitu. Nanti ternyata bulan Maret tuh 20.000 nih uang jajan kalian. Oh ya udah berarti Februari ke Maret itu turun. Jadi yang declining itu yang March ya. Tapi kita bahasnya sebagai revenue atau keuntungan. Oke? Kayak gitu ya. Jadi nanti kita pisahin mana yang naik, mana yang turun berdasarkan bulannya alias urutannya. Nah, nanti sama kalian tinggal dibuat seperti apa? Pertama, kalian bisa bikin dulu nama-nama bulan ya dari Januari sampai bulan Desember. Kemudian nanti di split. Habis itu kita tinggal suruh input dan kita banding-bandingin menggunakan list map int untuk dirubah ke dalam list lagi dan kita bikin dua list kosong untuk menyimpan nilainya. Nah, nanti kita tinggal looping nih semua yang diinput. Yang di baris dua ini yang sales. Nanti kalau misalnya nilai yang sekarang dibandingkan dengan nilai yang sebelumnya itu lebih gede, berarti masuk ke yang growth. Otherwise, kalau misalnya lebih kurang, lebih kecil jadi fall gitu. Nah, nanti tinggal kita print aja. Ya, silakan dibuat seperti ini. Karena izin kamar mandi bentar ya. Wait.
Oke, udah semua? Ada pertanyaan dulu? Belum ya? Kalau nggak ada pertanyaan dan ternyata masih ada yang typo-typo yang masih merah, Kadot kirimin ke chat Zoom. Ya, silakan boleh kalian kopas ya untuk yang di nomor satu ini. Sisanya nanti seperti biasa kita akan ada PR ya. Oh, sama nanti ada beberapa teman yang belum bisa join. Nah, nanti akan ada kelas ekstra. Jadi nanti kalian pastikan hadir aja di kelas ekstra tersebut. Kita akan bahas soal yang belum selesai. Ya, jadi nanti buat teman-teman yang belum hadir, kita akan bahas materinya. Buat yang kalian udah hadir, nggak apa-apa. Join aja ke kelas ekstra itu untuk review soal yang belum selesai ya. Gitu. Oke deh, sip. Kelasnya kita cukupkan aja ya. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan dulu. Nggak ada ya. Jadi hari ini kalian udah belajar apa? Kalian udah belajar mengenai review, algoritma sama struktur data. Ntar minggu depan itu kita akan belajar yang baru. Namanya adalah masih review fungsi dan OOP. Baru nanti kita mulai pakai VS Code. Ya. Pengumuman lain yang ekstra kelas tadi ya. Jadi nanti akan ada ekstra kelas kemungkinan di minggu depan. Pastikan hadir aja paling kayaknya sebelum hari Jumat. Jadi nanti di jadwal malam juga itu kalian bisa join untuk bahas soal yang belum selesai. Oke, itu aja untuk pengumuman hari ini dan juga pelajarannya. So, sampai jumpa di minggu depan lagi. Bye-bye. Syahla, Haibat, terus Janitra, Samara, Muhammad Akhtar, Muhlis, Faiza, sama Excel. Dah.